Oke, teman-teman solihah ya, kita sampai kepada materi adab istinja ya. Adab istinja dan istijmar ya. Adab istinja, istinja itu apa ya? Istinja itu adalah ya. Iya. Istinja itu adalah membersihkan area kubul dan dubur ya, area kubul dan dubur dari aurat utama kita ya. Dari aurat utama kita ya. Jadi kalau kubul itu ada di daerah depan ya, dari kemaluan utama kita ya, dari kemaluan kita ya. Dia di area depan. Kalau dubur itu area pantat ya, tempat keluarnya kotoran. Kalau kubul itu area kubul itu area tempat keluarnya kencing ya, tempat keluarnya kencing. Kalau dubur ya, kalau dubur itu tempat keluarnya kotoran ya. Nah, kalau Ustazah jelaskan dulu untuk istijmar ya, teman-teman solihah. Kalau istijmar ya, kalau istinja itu membersihkan area kubul dan dubur, area kubul dan dubur ya, sampai bersih, sampai benar-benar bersih dengan air ya. Tapi kalau istinja itu membersihkan kubul dan dubur dengan menggunakan air. Nah, tapi kalau istijmar ya, istijmar itu membersihkan kubul dan dubur tapi dengan dengan batu ya, dengan selain air ya. Misalnya kalau misalnya kita suatu ketika misalnya mau berangkat umroh ya, insya Allah mau berangkat umroh atau mau pergi misalnya ke Jakarta misalnya ya, mau naik pesawat kan ya. Kan kalau air di pesawat itu di dalam kamar mandinya terbatas teman-teman ya, cuman ada gulungan tisu ya, cuman ada gulungan tisu ya. Kemudian ada di wastafelnya kecil itu ada air, tapi hanya untuk terbatas hanya untuk kumur-kumur barangkali ya. Tapi untuk untuk menyiram kotoran atau pipis ya, itu mereka sudah menyediakan tisu untuk membersihkan area dubur dan kubul ya, area kubul dan dubur kita ya. Jadi sudah ada tisu. Tapi kalau di area terbuka misalnya kita camping ya, misalnya camping ke hutan ya, itu kan misalnya kita tidak menemukan air sama sekali ya. Air yang kita bawa hanya cukup untuk minum saja misalnya ya. Jadi kita menggunakan bahan yang dari alam apa saja itu, ada daun tapi bukan daun yang dipetik ya, bukan daun yang dipetik, jangan ya. Daun yang kering boleh, atau batu ya, batu yang bersih ya, batu yang tidak terlalu kotor, batu yang bersih ya. Menggunakan batu itu ganjil ya, menggunakan batu untuk istijmar itu ganjil 3, 5 ya, sampai benar-benar bersih ya. Jadi kalau misalnya 3 sudah dipakai untuk untuk membersihkan area dubur kita itu masih belum bersih, kita ambil lagi ya, kita ambil lagi 2 batu jadi 5 ya. Jadi digenap angka-angka ganjil untuk mengambil batu yang akan kita gunakan untuk istijmar ya. Tapi yang lebih baik itu adalah istinja sayangnya. Negeri kita kaya akan air, alhamdulillah ya. Jadi negara Indonesia itu adalah negara yang kaya akan air. Beda dengan negara-negara tertentu yang yang susah ya, yang susah untuk mendapatkan air.
bahkan untuk sekedar untuk mereka mandi saja ya, atau mereka mau minum saja itu sulit untuk mendapatkan air yang bersih ya. Kalau kita alhamdulillah negara yang kaya akan air ya. Nah, jadi kalau istijmar itu teman-teman tidak boleh menggunakan tulang ya, tidak boleh menggunakan tulang atau kotoran hewan ya. Kenapa? Kenapa tidak boleh menggunakan tulang atau kotoran hewan ya? Kalau Ustazah baca kedua bahan ini adalah makanannya jin ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan itu ya. Tulang dan kotoran hewan itu kita tidak boleh menggunakannya ya. Jadi tidak boleh menggunakan sesuatu ya, tidak boleh menggunakan tidak boleh beristijmar dengan sesuatu yang bermanfaat seperti makanan ya, atau boleh kita bawa tisu basah ya, kemana-mana kita boleh bawa tisu basah ya, boleh untuk menggunakan tisu basah. Kemudian tidak menggunakan tangan yang kanan untuk membersihkan ya, sama seperti cebok ya, sama seperti cebok kita menggunakan tangan yang kiri untuk beristijmar ya. Oke, jadi paling sedikit 3 batu ya, paling sedikit 3 batu. Jika belum bersih dibersihkan dengan 5 batu, 7 batu dan seterusnya sampai benar-benar bersih ya. Jadi beristijmar itu menggunakan jumlah yang ganjil ya teman-teman, sholih dan sholihah. Oke. Sekarang kita pembahasan tentang adab istinja ya, adab istinja. Adab istinja yang benar itu bagaimana ya? Bagaimana ya? Jadi adab istinja yang benar itu bagaimana? Sebentar Ustazah online pakai HP dulu ya. Sudah Ustazah bilang. Biasanya. Ya. Jadi cara beristinja ya yang benar. Cara beristinja yang benar, perhatikan teman-teman ya. Jadi kaki kanan di depan ya. Jadi kaki kanan di depan. Kaki kanan di depan. Kaki kiri itu ada di sini ya. Jadi kaki kirinya itu di sini ya. Kaki kiri kita ya. Itu di sini. Ya. Teman-teman
perhatikan perhatikan video Ustazah yang di sini ya, yang di yang di akun yang sama, di akun yang Sri Wahyuni Salilama, tapi yang satunya ya, teman-teman coba cari ya. Soalnya saya tidak bisa aktifkan suaranya nanti story ya. Ya. Jadi seperti ini. Tidak bisa ya di sini. Tidak bisa di sini. Atau di situ, coba deh. Oh, bisa. Itu suruh ke belakang ini. Atau ganti akun. Boleh, nanti sarang deh. Oke. Teman-teman Soli ya. Jadi caranya tidak, insya Allah tidak wajib ya. Jadi teman-teman Soli ya, cara beristinja itu kalian duduk seperti ini ya. Ini kaki kanan itu ada di depan ya. Kaki kanan kita itu ada di depan ya. Kemudian kaki kiri ya. Nah, jadi kaki kanan kita ada di depan, kaki kiri kita itu seperti ini teman-teman ya. Nah, Oke. Gini. Oke. Kaki kiri kita seperti ini teman-teman ya. Ya. Oke. Aman. Aman sayang. Ya. Jadi itu ya. Jadi kalau untuk teman-teman ya, untuk teman-teman solihah. Jadi kalau mau nanti Ustazah kirimkan yang videonya ya. Ustazah kirimkan videonya. Tapi sekali lagi kalau mau istinja ya, apalagi untuk laki-laki ya, jangan dalam keadaan berdiri. Ya. Jangan dalam keadaan berdiri ya. Tidak boleh kita istinja dalam keadaan berdiri. Kenapa ya? Karena ketika kalian berdiri itu kencingnya belum selesai, belum sempurna ya. Pasti masih ada tetesan-tetesannya ya. Kalau misalnya kalian sudah mau pipis, sudah mau ingin sekali mau buang air ya, sekarang itu Indomaret sama Alfamart itu menjamur di mana-mana ya. Boleh mampir, minta izin mau buang air. Ustazah sering seperti itu ya. Jadi kalau anaknya Ustazah itu mau buang air ya, mau pipis ya, itu kita mampir ke Alfa atau Indomaret yang paling dekat ya, yang terdekat, kemudian minta izin sama mbaknya
Mbak mau minta izin, mau buang air. Oh iya, silahkan. Mereka kasih, ya. Mereka kasih. Mereka tidak tahan-tahan biasanya. Mereka tidak kalau ada yang mau pipis, mereka izinkan mau pipis, ya. Jadi jangan berdiri, jangan berdiri. Sekali lagi jangan berdiri. Ustazah, tapi banyak orang om-om bentor itu berdiri, ustazah. Ketika buang air mereka berdiri. Jangan ikuti abang-abang bentor, ya. Barangkali mereka tidak tahu, ya. Barangkali mereka tidak tahu, kemudian mereka belum paham, ya. Mereka belum punya ilmunya, atau mereka sudah tahu tapi kebelet mau pipis, ya. Sementara kalau untuk kita, ya, kita tidak boleh kita tidak boleh menahan-nahan pipis, nanti akan jadi penyakit, ya. Ya. Jadi begitu ya teman-teman solihah ya, ini utamanya untuk teman-teman solih ya, tidak boleh kencing dalam keadaan berdiri ya. Jadi kalau sudah gerakan yang seperti Ustazah praktekkan yang tadi ya, itu posisi kita ketika jongkok seperti tadi itu dalam keadaan membungkuk ya. Nanti Ustazah akan kirimkan videonya ya. Itu tidak dalam posisi yang datar ya. Iya, tidak dalam posisi yang datar atau tegak ya, tapi agak bongkok ya, biar agak condong ke depan ya, biar semua pipisnya itu, semua kancingnya itu akan keluar. Dan untuk ikhwa kalau mau pipis, kalau akhwat itu dibersihkan kan kalau mau cebok dengan bagian ininya ya, bagian ininya mau telapak yang ini mau cebok ya. Nah itu cukup di luar saja. Untuk akhwat jangan dipakai sabun ya. Akhwat itu tidak boleh memakai sabun ya. Biarpun cuma dengan air, insya Allah pasti bersih nak. Jadi tidak usah memakai sabun ya, khawatirnya zat-zat yang ada di sabun itu ada yang tertinggal dan itu yang akan membuat penyakit ya. Jadi tidak boleh memakai sabun ya. Tidak, tapi Ustazah biasanya nanti mama mau kasih mandi pakai sabun, boleh, tapi hanya di bagian luarnya ya, atau di bagian sela-selanya ya, sela-sela dari antara dubur dan kubul kan ada sela. Nah itu bisa boleh pakai sabun, tapi jangan di area dalamnya. Kan kalau biasanya untuk untuk akhwat ketika kita berdiri tertutup, ada kemaluan kita ketika kita jongkok itu sedikit terbuka areanya, itu tidak boleh digosok dengan sabun, tidak usah dibersihkan dengan sabun, dengan air saja, air bersih ya. Dan untuk laki-laki, untuk ikhwa, untuk kelas banin, cara membersihkan kemaluan ikhwa ya, diurut ya, diurut bagian yang jadi diurut dari arah belakang ke depan ya, bukan dari arah depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan ya, biar sisa-sisa pipisnya itu keluar semua. Oke? Jadi ini misalnya kemaluan ikhwa ya. Nah, dibersihkan dengan ibu jari, kemudian jari kelingking, caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini, diurut ya. Diurut seperti ini sampai keluar ya. Nah, diurut seperti itu dari ujung yang belakang, paling belakang diurut seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau sudah selesai kita berdehem.
Bukan bukan ya. Tapi tarik nafas, perhatikan sayang. Tarik nafas ini untuk akhwat dan ikhwan ya. Tarik nafas ya, tarik. Kemudian keluarkan, kita berdehem itu lewat perut ya. 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 Jadi itu sisa pipis yang masih tertahan itu akan keluar lagi ya. Biasanya akan keluar 1-2 tetes masih ada ya. Jadi kalau mau pipis, kalau sudah selesai dipijat untuk yang ikhwa. Nah, untuk yang akhwat ini perutnya. Ini perutnya misalnya, ini perut, area perut. Ya, ini pusat. Ini misalnya pusat. Ini area perut bagian bawah. Diurut pelan ya. Diurut pelan saja. Ya, diurut pelan saja seperti ini biar pipisnya itu kedorong yang sisanya, ya. Ya. Kedorong yang sisanya. Jadi ini pusat, area bawah pusat. Sayang. Jadi ini pusat, ini area perut bawah pusat, itu dipijat lembut 3 kali ya. Nah, itu dipijat lembut biar keluar sisa-sisanya. Kemudian setelah itu berdehem, jangan lupa ya 3 kali berdehemnya. Tarik nafas, kemudian berdehem lewat jangan lewat dada ya, jangan lewat dada. Begitu bukan bukan, tapi ya, suaranya agak ditekan biar kerasa sampai ke perutnya, nanti itu sisa pipisnya itu akan kedorong dan akan keluar. Oke? Ya. Jadi kalau untuk area dubur bagaimana area dubur bagaimana Ustazah? Area duburnya itu ya digosok seperti biasa saja ya. Jadi digosok seperti biasa saja sampai ke selangkangan ya, sampai ke atas, jangan sampai ada kecipratan sisa-sisa kotoran ya. Itu digosok biasa saja ya, sampai benar-benar bersih ya. Hanya saja yang poin pentingnya itu ada di pipis ya, ada di kencing. Salah satu azab kubur itu adalah cebok yang tidak bersih ya. Salah satu azab kubur ya, siksa azab itu apa Ustazah? Azab itu adalah siksa kubur ya. Salah satu siksa kubur itu adalah salah satunya adalah pipis yang tidak bersih, cebok yang tidak bersih ya. Iya. Jadi kalau mau kalau misalnya ada lihat ada teman yang pipis sembarangan, cari pohon pipis, langsung pipis, buka celana pipis untuk ikhwa ya. Kasih ingat atau tegur ya, misalnya sepupu kita pipisnya berdiri, jangan, tidak boleh pipis berdiri, pipisnya di dalam kamar mandi dalam keadaan jongkok ya. Jongkoknya pun itu ada sesuai dengan cara sunnahnya ya. Jadi tidak pipis sembarangan jongkok biasa, karena kalau jongkok biasa itu pipisnya malah kemana-mana ya. Oke, nanti Ustazah akan kirimkan videonya ya untuk lebih penjelasan lebih lanjut nanti. Tapi yang nonton videonya itu ayah sama bunda saja ya. Nanti kalian akan mendapat ilmunya dari ayah dan bunda kalian ya. Oke, teman-teman solihah, seperti itu saja ya. Jadi ingat baik-baik, kalau pipis atau kencing yang tidak bersih nanti itu akan menjadi akan menjadi di dalam kubur ya. Jadi jangan pipis dalam keadaan berdiri ya, karena poin pentingnya itu istinja sayang.
ya. Biasanya kalau kita mau sholat itu kan mau buang hajat dulu, mau pipis dulu, mau BAB dulu. BAB pun biasanya kan mau pipis dulu ya. Nah, biasanya kalau sebelum sholat kan kita mau pipis dulu. Habis pipis, kemudian ambil air wudhu, sholat. Nah ini, kalau pipisnya tidak bersih ceboknya, kemudian langsung ambil air wudhu, itu tidak sah. Ketika wudhunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Kalau tidak sah, maka sholat kita tidak diterima sama Allah karena istinja kita tidak bersih ya. Istinja membersihkan kubul dan dubur dengan menggunakan air ya. Oke teman-teman sholih sholihah, itu saja pelajaran pada hari ini. Nanti Ustazah akan kirimkan tugasnya ya, baik dari istinja 5 nomor. Nanti Ustazah lihat deh ya. Nanti Ustazah akan kirimkan tugas. Kalau untuk tugas Quran hadis, kalian mengirim, Ustazah akan mengirimkan, Ustazah kalau di kelas Bana sudah mengirimkan video metode Umi untuk surat An-Nasr ya. Untuk kelas Al-Bani, untuk kelas Bani nanti Ustazah Bella juga akan mengirimkan. Nanti kalian akan menyimaknya. Setelah disimak baik-baik sesuai dengan irama metode Umi, kalian silakan jabri ke nomornya Ustazah masing-masing. Oke ya teman-teman sholih sholihah ya. Kita tutup materi kita untuk fikih dalam adab istinja dan istijmar ya. Dengan sebelum Ustazah tutup istijmar, Ustazah ulangi lagi. Istijmar itu membersihkan kubul dan dubur menggunakan batu ya, menggunakan batu yang selain dengan air, batu atau tisu basah, kemudian daun kering. Jangan pakai daun yang masih tumbuh ya sayang, tidak boleh ya. Terus kenapa kalau tulang dan kotoran itu tidak boleh dipakai untuk membersihkan? Kalau kotorannya sudah pasti tidak boleh ya, kotoran hewan. Tapi kalau tulang itu tidak boleh karena itu makanannya jin ya. Jadi tidak boleh kita menggunakan tulang dan kotoran. Dan untuk membersihkannya itu memakai batu itu jumlah ganjil ya. Jadi kalau kurang bersih di 3 batu pertama itu tambah 2 lagi jadi 5. Tambah 2 lagi jadi 7 ya. Tambah 2 lagi jadi 9 sampai benar-benar bersih ya. Tidak boleh menggunakan sesuatu yang bermanfaat, misalnya makanan atau sejenisnya ya. Oke. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah teman-teman sholih sholihah, syukran. Ini ada Ustazah Bella. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah teman-teman.